Malam, Miss. Malam. Karyonya mana nih? Iya, ini lagi Oh, login. iya. Ya. Materinya udah di-share ya ke grup. Ya, malam Karyo, Kalisa. Malam, Miss. Ya, jadi materinya malam ini adalah tentang adjektif ya atau kata sifat ya. Jadi kita masuk ke definisi ya. Adjectives or kata sifat are words used to describe nouns ya. Adjectives are usually placed after nouns. For example, diligent, beautiful, handsome, smart, brave, strong, and fast. Jadi adjektif ini dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat ya, yang digunakan, kata-kata ini digunakan untuk mendeskripsikan nouns atau kata benda. Nah, kata sifat ini biasanya digunakan setelah kata benda. Jadi biasanya ya kata sifat itu adalah diligent, rajin, beautiful, cantik, handsome, tampan, smart, pintar, brave, berani, strong, kuat, dan fast, cepat ya. Jadi contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah your little boy is handsome. Putramu tampan. She is very smart in the class. Dia sangat pintar di dalam kelas. The exam was not too difficult. Ujiannya tidak begitu sulit. This bag is so expensive. Tas ini sangatlah mahal. Jadi yang termasuk adjektif di sini adalah handsome, smart, difficult, dan expensive. Ya. Berdasarkan fungsinya, ya adjektif itu dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah possessive adjective. Possessive adjective is an adjective that shows the meaning of a possessive pronoun. The words included in it are my, your, our, their, her, and his. Ya. Jadi possessive adjective ini adalah kata sifat ya yang menunjukkan makna kata ganti kepunyaan atau makna kata ganti kepemilikan. Ya, jadi kata yang termasuk di dalamnya adalah milikku. Milikku adalah my, milikmu, your, milik kami, our, milik mereka, their, milik dia perempuan, her, milik dia laki-laki, his. Ya, contoh dalam kalimatnya adalah her girlfriend is beautiful. Ini harusnya his ya. Salah. His girlfriend is beautiful. Ya, pacarnya cantik. Jadi cantik ini adalah ya her ya Sari. Ini salah tulis ya. Her di sini adalah possessive adjective. Selanjutnya adalah descriptive adjective. Descriptive adjective are adjectives that describe or characterize humans, animals, or objects. Jadi descriptive adjective ini adalah kata sifat yang berfungsi untuk menerangkan tentang sifat manusia, hewan, dan maupun benda ya. Jadi contohnya adalah tiger is very strong. Ya, harimau itu sangat kuat. Jadi kuat di sini ya termasuk descriptive adjective.
menjelaskan tentang sifat harimau ya. Selanjutnya yang ketiga, ya ada quantitative adjective. Quantitative adjective are adjectives that describes objects in a certain amount or several. Jadi quantitative adjective ini adalah kata sifat yang menjelaskan benda dalam jumlah tertentu atau beberapa. Ya, contoh kalimatnya, the goat ate a whole food in the basket. Ya. Kambing ya, kambing itu memakan semua, ya a whole itu semua makanan di dalam keranjang, ya, yang ada di dalam keranjang. Jadi kuantitatif adjektifnya adalah a whole. Ya. Kemudian interrogatif adjektif yang keempat. Ya. Interrogative adjective is an adjective that shows the question which. Ya, artinya yang mana, or what, yang artinya apa. Jadi interrogative adjective adalah kata sifat yang menunjukkan pertanyaan yang mana atau apa. Ya. Sebenarnya tidak hanya yang mana atau apa, tapi untuk segala pertanyaan ya. Jadi contohnya adalah which book did you borrow from the library? Buku yang mana yang kamu pinjam dari perpustakaan? Jadi which ini adalah interrogative adjective. Selanjutnya ada demonstrative adjective. Demonstrative adjective is an adjective that explains the meaning of a noun. Jadi demonstrative adjective ini adalah kata sifat yang menjelaskan sebuah kata benda. Ya, kata benda, contohnya adalah this home is hers. Ya, kata bendanya di sini adalah home, maka demonstrative adjektifnya adalah this, yang menerangkan bahwa ini rumah yang ini loh. Ya, jadi di sini termasuk demonstrative adjektifnya adalah this ya. Nah, yang termasuk demonstrative adjective selain this ada this, that, those, sama this ya. This yang untuk plural. Kemudian ada numeral adjective. Numeral adjective is an adjective that shows the meaning of arithmetic numbers or quantities, whether certain or not certain numbers. Jadi numeral adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan makna bilangan hitung, ya, atau jumlah, baik bilangan tertentu maupun tidak tertentu. Jadi bilangan ya dalam bahasa Inggris itu, number dalam bahasa Inggris itu terdiri dari cardinal number dan ordinal number. Jadi yang baik yang kata cardinal itu kan 1, 2, 3 untuk menghitung untuk menyatakan banyaknya banyaknya kata benda ya. Banyaknya berapa kata benda itu ya. Jadi itu 1, 2, 3 itu juga termasuk numeral, angka pastinya ya. Nah, untuk yang ordinal numbers-nya adalah seperti first, second, itu kan termasuk ordinal numbers, itu juga termasuk numeral adjective. Kemudian ada a few, some, kalau misalnya sudah belajar tentang uncountable ya, uncountable nouns kemarin, ada a few, some ya, itu juga ya termasuk numeral adjective. Selanjutnya kita ada distributive adjective. Ya. Distributive adjective is an adjective that shows an object in the sense of being divided or separated. Nah, jadi distributive adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan ya kata benda yang menunjukkan benda dalam arti terbagi-bagi atau terpisah. Contohnya adalah the two teachers each had a red hat. Ya. Artinya kedua guru itu masing-masing. Jadi each itu adalah masing-masing. Artinya masing-masing ya, memiliki topi berwarna merah. Atau kedua guru itu masing-masing bertopi merah. Ya, yang terakhir ya, adalah proper adjective. Proper adjective is an adjective that shows the proper name of an object, such as language, nation, or so on. Example, the Turkish Empire is very strong.
Ya, jadi proper adjective di sini adalah kata sifat ya yang menunjukkan identitas dari suatu benda seperti bahasa, bangsa, dan lain-lain. Contohnya ya, kerajaan Turki sangatlah kuat. Jadi di sini yang disebut dengan sebagai proper adjective adalah the Turkish. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tadi cardinal number itu 1, 2, 3-nya. Ya. Mm-mm. Kalau misalnya yang first, second itu apa, Miss? Ordinal number? Ordinal. Mm-mm. Oh ya. Terus ada juga some ya, some, a few, much, many gitu ya. Itu juga termasuk numeral. Jadi kalau yang ordinal number itu first, second, third, ya, fourth, dan sebagainya. Kalau cardinal numbers itu seperti biasa ya, 1, 2, 3, dan sebagainya. Ada yang mau bertanya lagi? Karyo? Miss, Ya, ada yang mau ditanyakan, Karyo? lagi dibaca Miss. Oke ya, kita masuk ke exercise ya. Ya, sekarang kita mulai dari Kak Lisa ya. Ya. Aku akan memberikan sebuah buku kepada masing-masing siswa di kelas. Aku akan memberikan sebuah buku kepada masing-masing siswa di kelas. I will give one book for each student in the class. I will give One book. mm, I will give a book ya. ya book A book for each student in the class. ya betul ya. Tapi yang lebih tepatnya pakai to ya, memberikan untuk to each student in this class. I will give a book to each student in this class. Nah, kira-kira ini termasuk adjektif apa dan yang mana adjektifnya? Each for distributive. Ya, is distributive adjective ya. Ya. Selanjutnya Karyo. Dia memakan seluruh apel. Dianya bebas ya, mau pakai dia laki-laki atau dia perempuan. Ada feedback nih Kak. Ya. He's eating the Si atau Si. he makan apa? Si it Ya eat seluruh apel. si Ada di materi yang tadi ya. Contohnya di kuantitatif.
Oh, she is eating whole Ya, apple. ya. Nggak usah pakai to be, jadi langsung aja ya. She eating Eat. she eat Ya. whole apple. Ya, a whole ya. A Jadi whole W-nya itu silence ya, nggak usah dibaca. Kita sebutnya istilahnya adalah W-nya tuh silence. Jadi she eat a whole apple. whole apple. Ya, Kalau seluruh apa, Miss? itu seluruh Apple. ya. A whole. A whole apple. A whole itu maksudnya seluruhan. Jadi Oh, bacanya W-nya nggak usah dibaca. A whole. A whole. she eat a whole apple. Ya. Selanjutnya Pakai ke S nggak apple nih? nggak usah. Maksudnya usah. seluruh apple itu seluruh bagian apelnya dimakan habis tuh ya sama dia. Oh, Gitu ya. A whole apple. Bukan semuanya. Beda. Oh, oke, oke. Ya, selanjutnya ya. Miss bisa bertanya bentar, Miss. Iya boleh. Ya, dia memakan seluruh apel. Itu bisa di kuantitatif adjektif. Oh ya, kuantitatif adjektif ya tadi masuknya. Itu ngelihatnya di mana ya, Miss ya? Oh, dilihatnya dari a whole-nya. Jadi kuantitatif Whole. yang termasuk kuantitatif adjektif itu seperti a whole, kan tadi contohnya adalah a whole. Selain a whole itu ada no. Jadi yang termasuk kuantitatif adjektif itu a whole, no, enough juga termasuk ya. All, a lot ya. Boleh ditulis, Miss. Ini lagi ditulis. Oh, Plenty, many, a Nun. little. Ya, a few juga. A Tapi few. kalau ini kan kita mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, Miss. Tapi kalau bahasa Indonesia kan itu kan udah jelas tuh ada whole-nya. Tapi kalau kita dari bahasa Indonesia itu mengetahuinya gimana ya, Miss ya? Dia memakan seluruh apel. Ya, kita harus ditranslate dulu sih ke dalam bahasa Inggris. Baru tahu. Tapi kan apa? Kalau kita tahu kan seluruh apel ya, seluruh apelnya ini. Seluruh apel ini kan maksudnya keseluruhan dari sebuah apel. Dari sebuah keseluruhannya. Nah, jadi itu termasuk kuantitatif adjektif. Jadi harus diketahui dulu ya. Jadi kalau kuantitatif adjektif itu adalah kata sifat yang menjelaskan benda dalam jumlah tertentu atau beberapa. Kan artinya dia memakan seluruh apel. Artinya sudah menjelaskan benda yang dimakan itu secara keseluruhan dimakan. Kalau misalnya pakai a few kan artinya beberapa. Oke. Ya. Coba nih Kak Lisa. Kalau ini, Miss, Non tadi. Yang mana? non, tidak ada. Non. Ya, tidak ada. Non. Termasuk kuantitatif nggak? Kuantitatif ya bisa ya. Ya kan sama seperti no. Non, no ya. Nah, kalau yang termasuk distributif itu ya selain each adalah every, distributif ya. Distributif itu ya each, every, neither, dan either. Either. Jadi ini ya cara bacanya neither bisa neither atau neither, either atau either. Sama aja ya. Yang satu versi American English, yang satu lagi versi British English. Neither jadi bacanya. Ya, neither atau neither sama aja. Either atau either. Artinya? Artinya kalau neither ya neither juga tidak. Neither juga tidak. Ya, juga tidak. Either. Kalau either salah satu ya. Contohnya seperti ini nih kalimatnya.
Contohnya seperti kamu mungkin tidak punya salah satu dari buku ini. Ya, di sini bisa menggunakan neither ya atau neither. Ya, jadi you may have neither this book. Book ya itu artinya. Kamu mungkin tidak punya salah satu dari buku ini. Jadi neither itu artinya itu ya negatif. Sementara either itu artinya positif. Kalau ini kan kamu mungkin tidak punya, walaupun di sini artinya neither itu artinya juga tidak punya maksudnya. Ya biasanya untuk neither itu digunakan dalam kalimat negatif. Seperti ini kamu mungkin tidak punya salah satu dari buku ini. Jadi yang termasuk kalimat negatif itu ada kata tidaknya. Contoh untuk either, ya, kamu mungkin punya salah satu dari buku ini. Kan kalimatnya positif. Ini bisa pakai either. You may have either this book. You may have either this book. Atau you may have either this book. Ya sama aja, itu lebih ke pronunciation aja ya. Lebih ke dialect aja. Either, it's the same. Kalau ini Miss, both. Both. Both itu kan keduanya ya. Itu bisa sih pakai ini distributif. Distributif or numeral. Numeral nggak? Kalau numeral itu angka pasti. Seperti misalnya 100, 3, ya, atau kalender gitu ya, tanggal di kalender 30. Termasuk juga ordinal number, second, first, ya, atau zero, tulisannya misalnya zero. Terus apa lagi? Double, angkanya langsung. Misalnya 2 kali lipat, bahasa Inggrisnya apa? 2 kali lipat. Twice. Bukan. Twofold. Twofold ya. Seperti itu. Twofold. Lipat. 2 kali lipat. Double. Terus kemudian kalau demonstratif adjektif, yang termasuk demonstratif adjektif itu tadi kan seperti this, home itu ya. Jadi this, that, this, dan those. Those ya. Ini. Nah bedanya this, that, this, dan those. Ya kalau this itu kan digunakan untuk yang bendanya cuma satu. Dan dekat. Ya enggak? Ya. Kalau that itu bendanya lebih dari satu dan jauh. Ya. That. Kalau pakai those, bendanya apa? Bendanya apa Kalisa? Those. Those itu. Bendanya lebih dari satu. Lebih dari satu. Dan jauh. This. Ya, terus ada this, bendanya satu dan dekat. Dekat. Bendanya satu dan jauh. Kalau dekat tadi kan this. Kalau ini this. Ya. Jadi mirip-mirip nih soundnya ya. This sama this. Jadi suaranya aja beda. This. Nah kalau yang interrogatif itu semua kalimat pertanyaan ya. 5W1H. 5W1H ingat nggak? 5W1H. Apa aja? What? Ya. When. What, when, who, where, ya, how, ya, kurang satu w-nya apa? Why ya. Why. Nah, jadi ini semua kalimat pertanyaannya. 5W1H. Oh, bisa juga pakai whose ya, juga bisa whose. Where. Nah, kalau deskriptif adjektif, udah tahu lah ya tentang sifat nih. Semua hal tentang sifat ya. Seperti apa? Friendly, baik.
ramah, itu kan baik, kind, marah, pemarah juga termasuk ya, angry, jujur, bijaksana, itu udah pasti ya. Terus dia termasuk sifat ya, deskriptif itu termasuk sifat, kualitas ya, seperti smart, unique, expensive, good, cheap, strong, ugly. Size juga ya, small, big, long, tall, thin ya, slim, fat. Usia juga ya, termasuk young, old, new. Temperatur ya, hot, warm, cold. Shape ya, color. Itu. Untuk adjektifnya, kalau adjektif udah tahu belum? Yang termasuk adjektif? Adjective. Adjektif, salah. Deskriptif adjektif yang tadi ya. Deskriptif adjektif. Jadi termasuk feelings, appearance, penampilan, ya, perasaan, personality, menjelaskan tentang rasa dari suatu benda, ya. Menjelaskan tentang suara juga itu bisa. Banyak ya. Size, age, shape, color, juga menggambarkan suku, ras, agama juga bisa. Tuh, kemudian kalau proper udah tahu ya. Coba nih, Kak Lisa. Makanan Sumatera Barat. Apa? Makanan Sumatera Barat. Ya. Pernah terpilih sebagai makanan terenak di dunia. Padangese food ever chosen as the best food, as the makanan terenak, delicious food, the most delicious food di dunia, in the world ya. Jadi kalau misalnya nih makanan Sumatera Barat, jadi tetap ya Sumatera Barat jangan dirubah jadi Padang. Ya, walaupun sama ya. West Sumatera. Makanan apa? Cuisine ya. Cuisine, hidangan ya, maksudnya makanan barat, makanan gitu ya. Cuisine ya. Has, tulisannya gimana, Miss? Nih ditulis. Has even been elected as the most delicious food in the world. Cuisine. Masakan. Jadi ini termasuk mana nih? Adjektifnya yang mana? Ada berapa? Ada 2 ya? Ada proper adjective. Yang mana propernya? Oh, bukan. Benar-benar proper yang mana? Sumatera. The most West Sumatra cuisine. Ya, West Sumatra proper. Terus ada lagi satu. Apa? Termasuk? The most ya. The most ya. The most termasuk? Demonstratif. The most termasuk deskriptif. Delicious ya, termasuk deskriptif. Yang menjelaskan bendanya. Makanan ini enak. Ya enggak? Deskriptif tadi kan menjelaskan tentang sifat kebendaannya. Ya, sifat kebendaannya. Apa? Taste ya juga bisa.
menjelaskan tentang rasa dari suatu benda. Delicious, bitter, ya pahit gitu ya, hot, fresh, cold, spicy, sweet, dan lain-lain. Coba selanjutnya ke Rio. Buku milik siapakah itu? Ini untuk menanyakan tentang kepemilikan, tentang siapa miliknya. Milik siapa nih buku itu. Jadi bisa menggunakan, baru kita pelajari tadi pagi nih. Whose. Ya, whose. Whose. Ya, whose apa? What? Who's the Buku apa buku? book? Whose book? Whose book is that? Ya, whose book is that? Jadi termasuk apa nih? Adjektif? Adjective. Posesif ya, Miss ya. Posesif. Kenapa posesif? Kalau posesif itu kan harus ada kata ganti kepemilikan, ya kan, seperti my posesif. Bukan menunjukkan buku pemiliknya ya, Miss. Oh, bukan. Jadi harus ada kata ini ya, kata ganti kepemilikan seperti my, your, our, their, her, dan his. Nah, di kalimat ini ada nggak tadi kata ganti yang sudah aku sebutkan tadi? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Jadi tidak bisa ya menggunakan possessive adjective. Nah, kira-kira ini termasuk apa? Adjektif apa? Menginterogasi ya. Ya, interrogatif, Interrogatif. adjektif. Ya, karena ada pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan. Jadi ini adalah whose ya. Dan termasuk interrogatif adjektifnya adalah whose. Jadi setiap kali ada pertanyaan tadi what ya, which, semuanya itu pasti masuknya interrogatif. Ya, selanjutnya Kalisa. Saya suka lagu ini. I like this song. Ya, atau I love this song. Termasuk apa? Adjektif? Deskriptif. Deskriptif. Kenapa? Bukan. Kalau deskriptif itu kan menjelaskan tentang sifat ya. Sifat dari Oh, suatu yes. benda. Iya. Possessive adjective. Posesif. Saya Possessive suka adjective. lagu ini. Saya suka, ada kata my, your, our, Nggak ada. their. Oh. Nggak ada. Jadi tidak bisa ya possessive adjective. Coba Proper. Kalisa. Apa? Proper. Proper apa? Adjektifnya apa yang termasuk proper? Lagu. Kalau proper itu kan identitas. Identitas ya. Identitas dari bendanya. Seperti adalah bangsa, bahasa. Iya. Jadi nggak bisa ya. Kira-kira apa nih? Aku kasih clue deh ya. Aku kasih clue di sini menjelaskan tentang, sebentar. Menjelaskan makna dari kata bendanya kan. Saya suka lagu ini. Ya, kalau misalnya itu menjelaskan makna dari bendanya. Saya suka lagu ini. Demonstratif. Ya, demonstratif. Ya. Jadi tadi udah aku jelaskan yang termasuk demonstratif itu apa aja? This, that, those, dan this. This. Jadi kalau ada kata-kata ini, ya, artinya sudah jelas ini masuknya demonstratif. Coba nih Karyo ya. Mereka memberiku 3 sandwich untuk sarapan. They are give me 3 sandwich
for breakfast. Nah, kalau 3 sandwich kan artinya dia ada jamak ya. Adanya 3, lebih dari 1. Jadi 3 sandwiches. Three sandwich. 3 sandwiches. Three sandwiches Ya, for breakfast. they give me 3 sandwiches for my breakfast. They give me 3 sandwiches for breakfast. For my breakfast. For my Untuk breakfast. sarapanku. Ada apa? Termasuk adjektif apa ini? Ada 2 ya. Ada 2 adjektifnya. Numeral adjektif. Ya, yang mana? Yang untuk sarapan. Kalau numeral itu kan menunjukkan angka. Menunjukkan angka. Bukan pada saat jam saat itu ya? Bukan, menunjukkan angka atau bilangan atau angka hitungan. Angka. Yang menunjukkan angka di sini apa? 3 sandwich. Ya, 3 sandwich. Jadi 3 ya. Menunjukkan makna bilangan hitung, jumlah, baik bilangan tertentu ataupun tidak tertentu. Tapi kalau Selanjutnya, sarapan, Miss, sarapan. itu kan menunjukkan waktu pagi. Waktu. Bukan masuk numeral ya? Bukan. Oke. Ya, sarapan itu enggak termasuk. Dia termasuk kata benda. Sarapan. Sarapan enggak ya. Sarapan menjelaskan tentang apa? Enggak ada kan? Menjelaskan tentang waktu makan pagi, kan? Bukan ya. Bukan, oke. Nah, terus ada satu lagi. Satu lagi apa? Proper. Yang mana? Sarapan ya? Bukan. Jadi kalau proper itu, yang termasuk proper itu identitas ya. Identitas, misalnya sifat. Kata sifat yang menunjukkan nama diri suatu benda. Seperti bahasa, bangsa. Ya, jadi yang termasuk proper itu ya adalah ini ya. African, American, Asian, Australian, Brazilian, British, Chinese. Nah, kalau ini kan rata-rata nama negara ya. Nama negara atau bangsa bisa juga. Malaysian, misalnya dia orang Malaysia. Ya, he is Malaysian. Itu bisa. Dia orang Lampung, dia asli orang Lampung. Jadi kita bisanya bilangnya Lampungnis. Itu juga bisa. Tapi kalau sarapan ini nggak termasuk ya, kata sifat. Posesif ya, Miss? Posesif yang mana? Yang sarapan. Posesifnya benar, tapi bukan yang sarapan. Yang mana? I love apa? They give me 3 sandwich for my breakfast. Ada kata ganti ini enggak? Posesifnya enggak? Kata ganti posesif itu kan apa aja? Oh, they ya? Bukan. Kata ganti posesif yaitu my, your. Ada kata my enggak di situ? They. Enggak. Ada ya. Give My me. breakfast. Oh, My breakfast. Jadi my-nya ya yang termasuk adjektif. Juga bukan sarapannya, tapi my-nya. Sarapan kunya, akunya ya. Oke, coba Kak Lisa nih. Saya penggemar berat musik Spanyol. Hah? Saya penggemar berat musik Spanyol. Apa penggemar berat? A big fan. A big fan. I am a big fan of Spanyol musical. Spanish Spanish ya. musician. Musik aja. Spanish musik. music. Nah, jadi termasuk apa ini? I am a big
fan of Spanish music. Ya, yang mana termasuk adjektif? Deskripsi dan proper ya, Miss. Ya, proper. Yang mana? Spanyol, Ya, Spanish ya. Spanish. Kalau yang itu deskriptif yang mana? Salah yang bukan deskriptif, yang menggunakan me. Big Saya. Saya itu kan I am. Oh, big I fans. am a big fan of Spanish music. Ada lagi nggak kira-kira adjektifnya? Big descriptive. Yang mana? Big fans. Big fan. Ya, bisa ya. Big. Oke, selanjutnya. big fans tadi apa? Ya, big-nya ya. Big-nya. Coba. Laki-laki Amerika gemuk dan muda. Laki-laki Amerika gemuk dan muda. Gimana, Karyo? The man American fat and young. Jadi kalau ini ya, kalau dalam bahasa Inggris itu fat young-nya dulu di depan. Oh, young. Fat young American man. Jadi laki-lakinya di belakang. Oke. Fat and young. Fat young. Fat young a man American. American duluan, baru man-nya terakhir. Okay. Ya, fat young American man. Termasuk apa nih adjektifnya? Ada banyak nih. Ini numeral sorry. Proper. Ya, proper. Yang mana propernya? Proper Amerika. Ya. Satu lagi. Dan satu lagi ya. Posesif ya, Miss. Posesif bukan? Gemuk. Deskriptif. Ya, deskriptif. Oke. Jadi yang perlu diingat nih Karyo nih, kayaknya agak kebalik-balik nih ya. Kalau posesif ya. Kalau posesif itu selalu ada kata my, your, milikku, miliknya, milik dia, milik kamu ya. My itu milikku. Your itu milik kamu ya. Our itu milik kita. Their itu milik mereka. Her milik dia perempuan dan his milik dia laki-laki. Harus ada kata ini dulu. Oke. Kalau posesif adjektif. Ya, tadi udah benar ya. Deskriptif. Ya, selanjutnya Nah, kali. Miss, saya butuh ini sih, Miss. Kayaknya, Miss. Kenapa? Yang posesif itu menggunakan my, your, our, their, here is. Kayak deskripsinya juga menggunakan kata apa. Mungkin saya butuh catatan itu ya, Miss ya. Catatan tentang posesif ini ya. Ya. Ini aku ada pronoun chart sebentar ya. Aku akan share sebentar. Jadi sebenarnya kita nanti akan ada juga sih materi tentang pronoun ya, itu lebih lengkap ya, nanti mungkin ada di situ sebentar. Aku ada nggak ya catatannya? Lanjut aja, Miss. Lanjut aja. Iya. Sebentar. Soalnya lebih lengkap ya kalau pakai chart gitu. Dia ada chartnya. Sebentar. Aku cari dulu. Ada nggak ya? Masih ada nggak sih? Chartnya sebentar ya. Saya ngebaca sekalian menghafal, Miss. Jadi nggak ngebaca secara penuh. Nggak membaca secara penuh? Iya. Jadi saya ngebaca ini apa kalimat apa, terus saya mikir ini pakai apa. Sebentar. Kemarin aku ada nge-share ya. Cuma aku lupa. Aku nge-share ke siapa. Sebentar. Tempat aku udah nggak ada lagi nih. Sebentar. Kemarin aku ada nge-share ke murid juga ya. Tapi memang belum masuk ke materi itu.
Pronoun. Oke. Bentar, aku cari dulu bentar ya. Pronoun chart. Nih, ya. Ini aku share ya sebentar. Ya, udah aku share ya di grup. Ini ada pronoun chart. Udah lihat? Udah. Ya, Miss. Ya. Jadi ini bisa dilihat ya, yang mana yang termasuk possessive adjective. Ya, yang warna merah. Ya, jadi kalau misalnya subjek pronoun itu kan adalah pronoun itu artinya kata ganti ya. Jadi subjek pronoun itu kata ganti subjek. Kata ganti subjek itu kan adalah I, you, he, she, it, subjek biasa ya. Ada 7. Jadi you di sini ada yang plural dan ada juga yang singular. Jadi yang plural itu adalah kalian ya, artinya kalian. Kalau yang singular itu adalah kamu. Nah, di sini bisa dilihat ya, ketika dia berubah menjadi objek pronoun, kata ganti objek I itu maka berubah menjadi me. Ya, tuh you itu tetap, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, it tetap ya. We ini berubah menjadi us, you tetap, they ini juga berubah menjadi them, itu kalau objek. Bagaimana kalau possessive adjective ya? Yang warna merah. Jadi I itu tadi berubah menjadi my, milikku ya, menyatakan tentang milik, kepunyaan, kepemilikan. You berubah menjadi your, ya. He berubah menjadi his, she berubah menjadi her, it berubah menjadi its, we berubah menjadi our, you berubah menjadi your, dan they itu berubah menjadi their. Ya. Nanti kita akan pelajari lagi sih tentang pronoun ini. Tapi ini sedikit ya, sedikit informasi. Oke. Ya, jadi gitu ya, yang termasuk possessive pronoun. Oke, selanjutnya Kalisa ya. Ya. Bentar. Saya memiliki cukup uang untuk membelikanmu minuman. I have enough money to buy a drink for you. Membelikanmu. To buy. To To buy buy- you. To buy Buy you you. a drink. Ya. Jadi yang termasuk adjektifnya yang mana? Enough. Ya, enough termasuk adjektif apa? Enough itu kuantitatif. Enough kuantitatif? Iya. Ya, betul. Selanjutnya Kario. Bentar ya. Sebentar. Mereka memberi saya banyak permen saat Halloween. They are give me candy. They are give me Halloween candy. They So gimana? many. They are give me so many give atau give? gift. Give. They give me so many candy. Halloween gitu ya. Jadi kayak gini nih tadi kalimatnya ya. Jadi di sini ya, they ya, they give me so many. Ini yang benar ya. They give me, many-nya benar. Karena ada banyak permen ya, jadi pakai plural. Jadi kalau cuma candy aja kan artinya permennya cuma satu. Candies. Jadi candies ya.
saat Halloween. Jadi kita pakai preposisi on. Ya, untuk hari festif ya, ini termasuk festif. Oh. Ya. Hari-hari libur gitu ya, libur besar gitu, hari-hari apa? Halloween, Idul Fitri itu selalu menggunakan on preposisinya. Jadi they give me many candies on Halloween. Ini termasuk adjektif apa ini? Ruler. Pro? Apa tadi Karyo? Nggak kedengeran? Kata adjektifnya yang mana? Kuantitatif. Kuantitatif. Yang mana? Yang kuantitatif. Yang banyak, many. Many. Ya, betul ya, kuantitatif. Nah, selanjutnya Kalisa. Minuman ini tidak memiliki gula di dalamnya. Atau kita sebutnya kalau tidak memiliki gula itu bisa disebut dengan 0 gula. 0 ya gulanya. This drink has no sugar in. Ya. In di dalamnya. Minuman. Kata ganti untuk minuman tadi apa? Subjek pronoun untuk minuman. Minuman termasuk kata apa? Benda. Ya, Benda. jadi kata ganti pronounnya apa? Subjek pronoun, objek pronoun tadi? This drink has no sugar in. Ya. Dalamnya apa? Untuk. It ya. It. In it. Jadi ini termasuk objek pronoun ya. Kenapa objek? Karena kan terletaknya di akhir kalimat. Jadi this drink has Iya. ya has zero sugar. Ya, zero itu kan 0. Sugar in it. Ya, makanya tuh ya kadang kita suka lihat ya Coca-Cola zero Coke itu maksudnya zero apa? Sugarnya 0. Tidak ada. Oke, selanjutnya Kak Rio. Dia pemenang pertama pertandingan ini. The winner is first. The winner is gimana tadi? She's first the winner. She's first the winner. Olimpiade in it. Olimpiade in it. Yes. Ini. Ya. Ya. Jadi yang benar adalah she is the first winner of this Olimpiade. She is. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya tuh bisa pakai is ya. Kan dia adalah pemenang Olimpiade ini. Ya. Ada kata kerjanya nggak? Nggak ada. Jadi bisa pakai to be. Ya, to be itu adalah is MR ya kalau dalam present. To be ya. Kalau to be-nya berubah untuk past tense. Berubah lagi. Jadi past apa? Was dan were. Ya. Gitu ya. Ini to be yang termasuk to be. Jadi kalau tidak ada kata kerjanya bisa digunakan to be-nya. Tapi kalau ada kata kerjanya ya pakai kata kerja. Begitu juga untuk past tense.
Jadi nanti kalau misalnya masuk ke tenses nih ya, ada kata kerjanya dalam kalimat positif, itu yang harus dirubah menjadi verb to. Kalau kata kerjanya kalau bentuknya lampau kan pas. Kalau nggak ada kata kerjanya, baru bisa pakai was atau were. Tinggal disesuaikan aja dengan subjeknya. Gitu. Siapa yang bisa pakai was kira-kira? Tahu nggak, Karyo? Yang Gimana, bisa Miss? pakai was? Pakai were? Ya, yang bisa pakai were siapa? Subjeknya apa aja yang bisa pakai were? Was. Jadi subjek yang bisa menggunakan were adalah subjek yang plural ya, atau terdiri lebih dari satu. Satu. Oh. They, Apa aja nih yang termasuk subjek yang lebih dari satu? Yaitu They we, are, we apa? they, we, you. our. Our nggak bisa karena itu kan kata ganti kepemilikan. Subjeknya, coba dilihat lagi dari pronoun chart tadi yang Oke. termasuk subjek They itu apa aja? are, They, they, yang lebih dari satu. we, Ya. We, kemudian we kan You. artinya kami. Ya, you ini kalian ya. oh, You di sini kalian. You termasuk juga kamu, ya. Kamu ini lebih dari satu ya. Jadi ingat aja, Ayu Dewi. Nah, Ayu Dewi. Ya. I juga kalau ya. I, Sorry, I itu maksudnya was ya. Was. was. Jadi Gimana, Miss? Was? kalau I was itu untuk singular ya, atau untuk apa subjeknya orang. terdiri dari satu tunggal. Ya, termasuk I. Kemudian adalah dia laki-laki, dia perempuan, dan He, benda. she, it. I, she, he, it. Ya. Kalau were itu you, we, dan they. Itu ya. Kalau you, we, dan they kan ya termasuk lebih dari satu. Ya, you ini kan ada yang you kalian juga termasuk kamu ya. Ya. Kami dan mereka. Tapi kalau our itu bukan ya. Our itu kan termasuk kepemilikan. Posesif. Apa tadi? Posesif pronoun. Kalau dilihat dari chart ya. Atau posesif. Iya, kata ganti kepemilikan. Beda lagi nih ya. Jadi kita lihatnya dari subjeknya aja. Subjeknya. Okay. Jadi ini kalau misalnya mau menjelaskan tentang kepemilikan, misalnya mobil kita, our car, ya berubah lagi. Jadi bukan mobil kita itu nggak pakai we car, ya, tapi jadinya our car, gitu ya dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang giliran siapa nih? Aku sampai lupa nih sekarang giliran siapa ya? Giliran siapa ya? Karyo ya? Bisa, ya saya jadi Miss. Oke. Bisakah kamu memberi aku kesempatan kedua? Bisakah apa ya? Bisakah apa, Miss? Can you? Can Ya. you give me a second chance? Ya, can you give me A a second second chance. chance? Termasuk adjektif apa? Give me a second chance. Atau bisa juga pakai could ya, ini untuk membahasakan yang sopan ya. Could you give me a second Could you chance? give me? Can you? Could you? Jadi ini polite way ya. Ya kalau can itu kan biasanya untuk yang teman-teman ya, bahasa yang casual. Jadi ke orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Tapi kalau could itu untuk stranger atau orang yang nggak kita kenal sebelumnya. Misalnya kalau ngomong di kantor kan otomatis harus pakai bahasa yang sopan ya, formal itu. Jadi bisa pakai could. Could you give me a second chance gitu. Itu ketinggalan me-nya lagi ya. Me ya, ada tambahan. Could you give me a second chance? Jadi termasuk Itu adjektif apa ini? Numerik. numeral adjektif. Iya, yang mana?
Yang kesempatan kedua. Iya. Second ya. Ya, Kedua. Oke. Udah paham nih ya kayaknya ya. Udah mulai paham ya. Mulai. Oke, selanjutnya nih. Ada banyak kursi di sana. Kalisa. There are many chairs in there. Ya, termasuk apa? Adjektif? Quantitative for many. Kuantitatif. Ya, benar. Yang mana? Many. Ya, betul ya. Many. Udah paham nih ya kayaknya ya. Ya, oke, kita masuk ke speaking ya. Udah pada ngerjain homework belum? Baru ditulis. Baru bisa, udah Miss. Kalau udah boleh Baru nanti. Ini aku kasih homework lagi ya. Ya. Oke, sebentar. Nah, masih loading gambarnya. Nih, kemarin udah tentang sampai mana ya? Ini ya, sekarang ini coba. Boleh siapa? Kalisa baca. Udah kelihatan belum? Udah. Ya, boleh. Baca ya? Ya. I love to go fishing. I like to sit by the lake in the sun. I have a long fishing rod and a hook on the end of it. I have to put some food on the end of the hook. If the fish like the food, they will bite it and I can catch them. If I catch a fish, I can take it home to eat for dinner. I don't catch fish every time I go to the lake, but that is okay. It is still fun to try. At the weekend, my dad comes fishing with me. He can catch a lot of fish. Okay, can you answer the question in full sentences? Jadi menjawab pertanyaan di bawah ini ya dengan kalimat yang lengkap. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah what do you need to go fishing? What do you need to go fishing? Apa yang kamu butuhkan ya untuk memancing? Ya, jadi jawabnya, cara menjawabnya adalah ya what I need to go fishing apa? Misalnya cuma satu, jadi jawabannya bisa pakai is. Tapi kalau lebih dari satu bendanya, maka bisa menggunakan are. Yeah. The thing that I need to go fishing are a long fishing rod and a hook on the end of it. Yeah, on the end of it. Ada lagi nggak yang lain? Is there anything else? Some food. Yeah. Umpannya ya. Some food. Yeah. Yeah. And then question number 2. Saya Miss. Boleh, Karyo. What does he do with the fish he catches? He catches. Catches ya. Catches itu artinya menangkap. Ya, kenapa pakai catches? Kenapa pakai es? Ini artinya simple present tense ya. Kalau simple present tense kan rumusnya adalah ini aku tulis dulu di sini. Jadi kalau simple present tense itu kalau nggak ditambah s kata kerjanya ya, s atau es. Bentar nih aku belum bisa nulis di sini.
Jadi kalau misalnya dia ini kan sering ya melakukan memancing, kegiatan memancing ini Yes. selalu di setiap hari Sabtu Minggu. Ya enggak? Kalau ini kan every time Rutin. ada kan rutin ya. Jadi sesuatu hal yang rutin ya dia ada time expression-nya itu adalah every ya Every. atau setiap dalam bahasa Indonesia. Maka kita di sini bisa menambahkan es. Catches artinya. Catches. Ini Rutin simple ya, Miss, ya? present tense. Rutin. 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 Simple present tense. Sesuatu kegiatan atau hal yang rutin dilakukan, aktivitas. Kebiasaan. Gimana, Miss? What does Kebiasaan. he do with Gimana? the fish he What catches? does he do with the fish he catches? Jadi jawabannya ada di baris, di paragraf baris nomor 1, 2, 3, 4 ya. Coba dibaca. Baris keempat. If I catch Ya. I fish, I can take it home to eat for dinner. Ya, if I catch a fish, I can take it home to eat for dinner. Coba diulang. If I catch a fish. If I catch a fish, Yeah. I can take it home Yeah. to eat for dinner. Ya. Jadi gitu ya jawabannya. Jadi artinya kan dia kalau dia menangkap ikan, dia akan membawa pulang dan memakannya untuk sarapan. Untuk makan malam ya, dinner. Selanjutnya Kak Lisa. Who goes fishing with him on Saturday and Ya, who goes fishing with him on Saturday and Sunday? at the weekend? Gimana Kak? Bisa diulang? At the weekend. Ya, at the weekend. Yes. At the weekend, his dad will come and go to fishing with him. With him ya. At the weekend atau bisa juga on the weekend. Okay, next question, Karyo. What do you put? Why, bukan what. Why do you put food on the end of the book? Ya, jadi kalau the ini ketemu huruf vokal ya, diawali ini kan n ini kan diawali huruf vokal ya. Huruf vokal itu tahu kan Kak apa aja? Yang termasuk huruf vokal? A, I, U. Ya, A, I, U, E, O, maka the ini dibaca menjadi D. N. Oh. Ya, the N. Tapi kalau ketemu huruf konsonan, maka dia berubah lagi ya menjadi D. The. Tapi itu cara bacanya aja yang vokal ya, Miss. Misalnya noun-nya itu enggak vokal, misalnya hour kan, jam. Itu jadi on atau Nah, kalau hour ya, 1 jam kan. 1 jam kan an hour ya. Gini kan. Cara bacanya hanya hilang atau hanya silent. Jadi an hour. Cara bacanya gitu ya. Jadi pakai an ya. Ya, jadi ini termasuk artikel. Jadi artikel itu kan terdiri dari artikel ya, dalam bahasa Inggris itu terdiri dari an, dan the. Ya, ini nanti kita masuk materi kita selanjutnya adalah artikel. Jadi yang mana yang bisa menggunakan an? Jadi tergantung dari bunyi katanya ya. Kalau katanya itu kayak misalnya unit. Unit ini kan dibaca bukan unit, tapi unit. Cara membacanya pakai U. Ya sama kayak apalagi university, bukan university. Cara membacanya kan university. Nah, jadi kalau kayak gini, walaupun diawali dengan huruf vokal, tidak bisa menggunakan an, ya, karena sound-nya itu lebih konsonan. Jadi bisanya a university. Jadi a university.
Ya, kayak gitu. Sama kayak tadi, hour. Hour ini kan awalnya diawali dengan huruf konsonan, tapi kita bisanya menggunakan n ya karena suaranya atau soundnya, pronunciation-nya itu lebih keluar huruf vokalnya, an hour. Ya, nanti deh kita akan pelajari lagi deh minggu depan ya, lebih detail tentang artikel. Oke, ini selanjutnya yang mana nih? Tadi kan udah ya Kalisa. Oh, ini Karyo tadi udah belum? Why Udah. do you put? Udah Why dijawab do belum? you put Belum ya? Belum. Mm-mm. Kenapa nih kita harus menaruh umpan ya di ujung kailnya? Kenapa? Fish like the food they will bite it and Ya, if the fish like the food, they will bite it, and ya, he can catch them ya. Dan dia bisa juga menangkap ikan-ikan itu ya. ya. Oke, selanjutnya ini ada Kak Lisa ya. Ada gambar 1, bisa dilihat. Jelas nggak? Jelas. Oke. What day is today? Mm-mm. Today is Sunday. Mm-mm. Oke. Who is in the picture? There are a family Ya. which consists of a father, a mother, and their children. Mm-mm. What are the children's name? The children's name is Is or are? Ada 2. R. Jadi are The yang nggak bisa pakai is. yeah. The children The names children's are. name are Safia and Ryan. Mm-mm. Where is the family? The family is in the park. Mm-mm. How is the weather? Weather. How is the weather? The weather is sunny. Okay. What does mom carry? The mom is carrying a basket. Basket full of food atau meals. Anything you like. Boleh ya. Misalnya keranjang isinya apa? Berisi food. apa? Food, full of food ya. Mom ya carry a basket full of food. A basket of food. Ya, full of food, penuh dengan makanan. A basket full of the food. What does Dad hold in his hand? The Dad is held or hold? Hold. Kalau held itu bentuk kedua ya. Oh, bentuk kedua. This hold the bag. The carpet. Isinya apa kira-kira? Isi apa? Paper bag itu apa kira-kira? Karpet. Karpet itu apa? Mat ya. MAT. Apa? Mat. Ya, mat. Karpet. What they want to do? They want to a picnic. They want to have a picnic. Ya. Selanjutnya Karyo. Picture on the right ya. Gambar di sebelah kanan. What time is it?
Sunday morning. Hmm. Where are Oh, they? what time is it? Jadi harus dijawabnya adalah apa? Jam berapa sekarang? Oke. The time is at The time is 7 hour. 7 hour. Nih untuk penggunaan jam ya. Kalau mau bilang jam 7 pagi, jadi the time is at 7 a.m. in the morning ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau bilang 7 a.m. aja bisa ya. Jadi 7 a.m. itu kan udah artinya pagi. Ya. Kalau mau diperjelas lagi bisa pakai 7 a.m. in the morning. Jadi dalam jam Amerika, dalam jam luar negeri itu terdiri dari AM dan PM. PM. Ya, AM itu artinya antemeridian, singkatannya ya. Antemeridian. Itu dari jam 12 dari jam berapa? Jam 12 ya, AM. Dari jam 12 ke jam 12 berikutnya. Ya, Apa PM. tulisin Miss singkatnya? Oh, itu antemeridian ya. Kalau PM itu post meridian. Ya, singkatannya PM. Antemeridian, AM ya. Kalau AM kita bisa ngegunainnya 24 jam ya, Miss? Nggak bisa. Jadi dia 12 jam ya. 12 jam itu dari jam 1 Dari pagi. jam Oh, 12 ke 12. Oh, oke. 1 subuh. 7. ya, jadi batasannya tuh jam berapa? Jam 12 ya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya gitu jadi what time is it now? Ya. Jadi jawabannya gimana? 7 It is. AM. Ya, harus menggunakan it is atau bisa disingkat jadi it's at jam berapa? The Jadi time kalau is jawabannya at 7 AM the morning. Kalau jamnya tidak ada menitnya atau jam tepat itu bisa menggunakan o'clock ya. Artinya jam 7 tepat. Kalau udah pakai o'clock nggak usah lagi pakai AM atau PM. Ya. Itu Tapi tidak jadi menunjukkan itu jam 7 pagi atau malam ya, Miss ya, o'clock. ya, hanya jam 7 tepat. Tidak ada itunya ya. Is it at 7 o'clock? Oke. Kalau misalnya mau bilang jam 7 jam 7 pagi maka bisa bilang 7 AM in the morning atau bisa juga 7 AM. Selanjutnya. Where are they sitting? They sitting to garden. Mereka duduk di mana? Down tree. They sitting. Mereka duduk di bawah pohon, down tree. Oh, under the tree. Under the tree. Yeah, under the tree ya. They sitting under the tree. Atau bisa juga ya. They sitting. Atau they are sitting. They are sitting on the ground. On the ground. Di atas tanah. Tree. On the ground. Format. On the ground apa? Format. Di atas ini. Di atas tikar. Jadi they are sitting on the mat. They are sitting on the mat. On the mat. Next. What did they put on the ground? What did they put ya? Apa yang mereka taruh nih di tanah itu ya? Maksudnya di atas ini, di atas tikar. Tikar ya, tikar mat. Ada apa aja? They put on the ground
about the water, Ya. the water, Mm-mm. snack, Mm-mm. Anything else? sandwich, Mm-mm. and food, And food, food apa itu food? Sepatu apa sepatu? Oh, kalau Karyo bilang food artinya kaki dong. makanan maksudnya, Miss. Oh, food ya. Food, Itu ya bedanya food, harusnya menggunakan D. Food, bukan food. Ya, food artinya kaki, food artinya makanan. Food, ada D-nya ya. Kalau sepatu apa sepatu? Sepasang sepatu. sepasang sepatu, sepatu apa ya? Lupa. A pair of shoes. Pair, A pair of shoes. pair Pasang of sepatu. shoes. Oke, shoes. Jadi ini tadi ya Karyo jawabannya they food on the ground, the water, snack, sandwich ya. Nah jadi di pertanyaan tadi apa? Ya, what did they put on the ground? Jadi cara menjawabnya adalah they put apa? Makanannya apa? Baru terakhir kalimatnya bisa menggunakan on the ground. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan they put, misalnya ada apa aja tuh? Ada sandwich ya. Bisa tulis sandwich. Ya. They put sandwich. They put Sandwiches. sandwich Ada on the sandwichnya ground. kan banyak ya, lebih dari satu. Jadi bisa bilang they put sandwiches. Terus ada snacks. Ya, terus apa lagi? Mineral water ya. Mineral water. Atau a bottle of juice mungkin. Terus apa lagi? And a pair of shoes. Pair mungkin, of ya. shoes. And a pair. Terus ada itu juga basket ya, keranjang. Ya enggak? Basket. Ya. A pair of shoes. A pair of shoes and a basket full of apa? Food atau meals ya. Meals on the ground. Coba Kak Rio dibaca. Di Zoom chat. They put sandwich, snack, Sandwiches. snacks, mineral water, a bottle, juice, a pair of shoes, ya. A pair of shoes, and a basket full of meals on the ground. Ya. Selanjutnya, what do they eat? Apa nih yang mereka makan? They eat. They eat salad. Salad. Ya, salad. 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 Only salad? On the piring. On a plate ya. On the plate. On a plate kan piringnya cuma satu. On a plate. Oh, on a plate ya. They eat salad on a plate. Selanjutnya. Apa yang mereka minum? What do they drink? They drink water, mineral water. Two apa? Two glass ya? Two glasses karena ada dua. Jadi pakai es menyatakan jamak. They drink two glasses of mineral water. Ya. Gimana Miss kalimatnya Miss? Tuh. They drink two glasses. Ya. Drink 2 glasses of mineral water. Ya. Oke, homeworknya udah dikerjain belum? Udah Miss. Boleh di-share?
Aku Drink 2 glasses of mineral water. Oke, nggak kelihatan nih Kak, kecil banget. ya. Boleh dibaca? Ini yang countable and uncountable. Anna memiliki beberapa anak kucing yang lucu. Anna has some cute kittens. Anna has some Has cute some kittens. cute Ya. kittens. Di sana ada beberapa folder yang harus kamu periksa. There are some folders that you have to check. Auditor menginginkan beberapa penjelasan terkait transaksi penjualan. Auditor wants some explanation about the sales transaction. Dibandingkan Anna, Rosa memiliki antusias yang lebih sedikit terhadap program pengembangan diri. Compared to Anna, Rosa has a less enthusiastic in self-development program. PT ABC memiliki banyak program kerja yang untuk dilaksanakan di tahun 2024. PT ABC has many work program that have to do in 2024. Ya, ini kan banyak ya. Jadi harusnya pakai S ya programnya. Banyak. Oh iya, programs. Nah, terus ini has some cute kittens. Ini udah bener nih yang awal. Beberapa anak kucing. Pakai S kan. Terus di sana ada beberapa folder. Ya ini juga udah bener. Some folders. Auditor beberapa penjelasan. Explanation pakai S ya. Some explanation. Rosa memiliki antusias yang lebih sedikit. Jadi kalau misalnya he has less enthusiasm. Ini kayaknya cara penulisannya salah. Enthusiasm ya. Coba aja tuh. Kalau misalnya di Word kan biasanya kalau ada yang nggak merah-merah gini nih, tinggal diklik kanan aja sebenarnya Kak. Ya, enthusiasm. Memiliki antusias. Memiliki banyak program, has many works ya pakai S. Works. Many programnya. Oh ya, memiliki banyak program. Oke. Selanjutnya di bawah. Relative pronoun. I have a friend whose name is Rina. Rina thought that today she had an incident. When she was walking to the office, her bag was stolen by the robber who is wearing dark sunglasses and black cap. That robber ran with the Rina's bag in his right hand. Rina called her uncle, who is the police. Her uncle asked Rina to be calm. Rina was so sad. Masih belum lanjut. Ya nggak apa-apa ini aja. Coba ini aja yang mana relatif pronounnya. Whose I have a friend whose name is Rina. Rina's. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Who is wearing dark sunglasses? Who. Who Kemudian is, ada lagi nggak? Who is the police? Who ya. Ini kayaknya yang as ini ya, her uncle, asnya pakai id deh Kak. As ya. Ya kan udah bener. Ya. Jadi kalau di Word sebenarnya gampang sih ya, mau pakai bahasa Inggris tuh ya dia ada apa merah-merah atau biru-biru tuh kadang-kadang di bawahnya. Oh ya, gitu. Klik kanan aja, tinggal diklik kanan aja sebenarnya. Nah tapi kalau gimana, Miss? Ya jadi kalau misalnya nih, ini kan kamu masih ada yang merah-merah nih, coba diklik kanan kata yang merah itu, nanti dia benerin sendiri.
Itu kan jadi Rina, R-nya huruf besar. Oh, Ya, jadi dia langsung ada auto correction-nya. ya. Ya, gitu. Coba deh yang lain-lain nih. Ya. Nah, tapi ya ini tuh Word ya, Word itu kan dia termasuk ini ya, apa namanya? Bahasa Inggrisnya tuh American ya. Jadi kalau misalnya jadi apa vacation atau bukan vacation atau apa gitu ya. Aku waktu itu pernah coba dia tuh jadi apa ya, istilah atau Americannya jadi langsung ini ya. Berubahnya tuh hanya kata kayak oh ya misalnya favor ya. Kalau yang di American kan tulisannya begini, favor. Ya. Settingan dari Kalau laptopnya ya? nggak tahu deh, mungkin ya bisa jadi American English atau mau pakai British English. Kalau yang British tuh kayak gini, favor ya ada U-nya. Tapi kalau American favornya itu gini ya, bedanya itu. Dan beberapa kata yang lainnya juga. Mungkin ya bisa jadi settingan. Nanti coba diklik-klik kanan aja deh, Kak. Tapi yang kalau ada S-nya bisa itu, Miss. Yang mana? S, Yang ada S S-nya? belakang. Kayak Jamak. kata jamak. Bisa, Banyak. harusnya bisa. Jadi dia auto correction dari Word-nya. Kalau dikerjain pakai Word, ya ada auto correction-nya. Jadi enaknya gitu. Yang punya aku, yang bahasa Inggris yang di bawah, selama nggak ada tanda merah, berarti udah benar ya, Miss ya? Kalau ada tanda merah, Perkataannya. kalau ada tanda merah ini masih salah nih. Kadang-kadang ada yang biru, ada yang merah. Jadi kalau Kalau nggak ada misal, tandanya, udah benar kalau kan? nggak ada tanda, artinya udah benar. Yang di bawah ini nih, udah Udah benar. benar ya. Heeh. Yang Jadi ini karena selama dia emang bahasa masih Indonesia. merah. Oh ya, ini karena bahasa Indonesia. Nah, terus nih Heeh. yang atas-atas nih mungkin nih. Oh, ini bahasa Indonesia juga ya. Ya, selama bahasa Ini Inggrisnya paling itu nggak ada. Selama ini nih coba yang bahasa Inggris coba diklik. Enthusiastic ya jadinya. antusias. Ya, jadi selama yang bahasa Indonesia itu nggak ada salahnya, nggak ada merahnya atau nggak ada ininya ya, nggak ada biru-birunya, itu artinya udah benar. Nah, ini karena Auto bahasa correction ya. ya auto correction ya. Jadi udah makin canggih nih ya Word-nya. Karyo udah belum Karyo? Udah, Miss. Boleh di-share? Oke, wait. Hmm? Ya, itu countable-nya tuh masih salah tulisannya tuh Yang mana, countable. Miss? Itu yang merah-merah tuh. Oh iya. Oke. Countable. Countable. Blue. Coba klik ya. Apa lagi? Oh, Coklat. coklat. Ya, coklat. Ya, tulisannya salah. Ya. Terus yang bawahnya tuh udah bener. Ini whose-nya juga coba deh diklik. Ya, jadi yang benar itu ya. Oh, iya. Iya. Jadi kan tahu ya kira-kira jadi yang mana salah gitu. Iya. Dia memiliki banyak teman baru. Ya, he has many new friends. Ya, countable betul. Ya, some story. Ini sebenarnya some stories ya. Some stories. Some story to tell about his journey today. He added much chocolate on that bread. On the bread ya. On the bread. Pakai the. On the bread. Relative pronoun. Ini termasuk apa nih? Yang tadi udah countable, yang ini nggak ada tulisannya. 2 juga 3 nggak ada. Yang ini termasuk much. Oh, ini nggak bisa pakai much ya. Sebentar. Coklat. Oh, maksudnya coklat ya. Iya, benar. Some stories. Some. Beberapa stories. Oke. Dia he has.
Oke. Selanjutnya dia adalah pegawai baru. He is a new employee whose father is the director. Oke. Benar. Ini mirip-mirip ya sama yang itu si Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi. Ya, Kisah my kata. mother bought some fruits from a seller whose the house next ya from yours, dari rumahmu. Oke. Ya, Cuma benar. segitu, Miss. Nah, gimana? Cuma segitu, Miss. Ya, nggak apa-apa, ini udah bagus kok. Ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Terkait dengan materi dan homework untuk adjektif hari ini. Ya. Nanti dipelajarin ulang aja, Miss. Ya, sama dikerjain PR-nya ya, biar semakin tahu nih ya. Semakin paham. Ya. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai di sini ya. We end the session. Oke, thank you so much. Ya. Have a good weekend. Bye-bye. Bye. Ya.